Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan ya Allah. Alhamdulillah kita hari ini akan bermujakarah. Itu mujakarah masturah, itu mujakarah keutamaan wanita solehah. Hadirin yang dimuliakan ya Allah. Semua nabi ini hadirin berdakwah ini menyampaikan risalah kenabiannya. Kalaulah didukung oleh istrinya, dibantu ya, kerjasama dalam perkara-perkara yang hak, insya Allah Pak, hasilnya itu banyak pengikutnya. Akan tetapi bila mana seorang nabi ini berdakwah menyampaikan risalah yang datang dari Allah ini tidak didukung oleh istrinya, tidak dibantu perjuangan suaminya, maka sangat sedikit hasil daripada kerja usaha yang dibuat oleh nabinya. Contohnya bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya, dia dakwah 950 tahun Pak, siang malam, walai wa nahar, siang malam, hanya punya pengikut 83 Pak. Berarti siap 10 tahun dapat 10 orang Pak. Memang berhasil doanya. Allah nggak melihat hasilnya Pak, kata kesungguhan yang ambil dakwah siang malam ya, menyerupai kaumnya bakal menutup daripada kupingnya masing-masing Pak, saking dia nggak mau dengar daripada dakwahnya nabinya diri. Begitu Nabi Lut ya berdakwah Pak. Bahkan istrinya sendiri dia bersekutu dengan kaum yang memusuhi suaminya. Bagi dari ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Pak, wanita ini satu orang wanita soleha ya. Ini karohmahnya ini yang Allah berikan kemuliaan bagi seorang wanita soleha ini 70 karomah Pak. Masya Allah. So, karomah wali ini Pak hadirin, Masya Allah. Karomah wali, satu karomah aja bisa, itu wali bisa terbang di atas sejadah Pak. Itu satu karomah, ini 70 karomah seorang wanita soleha Pak. Masya Allah. Tetapi hadirin, kalau satu wanita ini yang tidak ada agama, tidak ada iman yang benar, tidak ada agama dalam kehidupannya, maka satu orang wanita yang rusak akhlaknya lebih jahat daripada 1000 laki-laki yang paling jahat Pak. 1 banding 1000 Pak. Bagaimana Pak rusaknya wanita yang tidak ada agama? Masya Allah, ini ngeri Pak. Ya, karena wanita inilah daripada cagar-cagarnya daripada negara, tiang negara Pak. Nah, hadirin, wanita ini Pak, ini tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki ini punya tanggung jawab 3 perkara kepada istri kita. Ada tanggung jawab 1, tanggung jawab kepemimpinan. Karena setiap orang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan ditanya tentang rakyat yang dipimpin. Seorang keluarga ditanyakan tentang yang dipimpin. Bahkan seorang bujangan ditanya tentang kepimpinan dirinya. Bahkan seorang hamba pun, seorang dia yang dikatakan dia kerja sama bosnya, dia akan dipertanggungjawabkan tentang tanggung jawab kerjaan yang dia lakukan dia. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dia. Jadi seorang laki-laki ini punya 3 tanggung jawab. Karena tanggung jawab sebagai pemimpin kepada istrinya, sejauh mana dia sudah mengarahkan, mendidik. Jadi hadirin, kalau kita nggak mendidik istri kita ke arah yang kebaikan, mau bawa kemana sih kita ini? Nggak jelas Pak. Nggak jelas kalau kita nggak ada kepemimpinan Pak, nggak ada kita suatu usaha untuk mengajak istri kita bagaimana? Bagaimana mau dibawa kemana tuh? Mau dibawa kemana arahnya istri kita ini, keluarga kita? Maka
Yang kedua, tanggung jawab sebagai yaitu memimpin dalam iman. Kedua, memimpin dalam ibadah. Tanggung jawab seorang laki-laki Pak kepada wanita nih. Yang ketiga, tanggung jawab kepada akhlak. 3 perkara ini harus ini tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Pertama, tanggung jawab bagaimana memimpin iman kepada keluarga. Ya kita katakan Pak, wahai anakku, ketahuilah yang berikan makan itu dari Allah, bukan bapak kamu. Bahkan Pak ada satu cerita ya, si orang tuanya ini mendidik anak ini, dia disuruh si anak ini sholat hajat kalau pengen minta sesuatu jangan minta pada selain pada hanya Allah minta dulu. Maka si ibu tuh naruh makanan uang di lemari tanpa pengetahuan anaknya Pak. Sejak dari SD Pak sampai SMP begitu. Anakku ini dibuka di lemari ini Allah telah sediakan makanan untuk kamu nanti sekolah segala macam kan. Yang penting kamu sholat hajat dulu. Benar Pak, setiap dibuka ada makanan, ada itu uangnya buat dia jajan sekolah. Pada ibunya ngasih tanpa pengetahuan apa anaknya itu Pak. Sewaktu-waktu ya si ibu ini langsung berangkat dia Pak. Kena si ibu ini Pak emang guru ya, dia ngajar. Langsung dia pergi Pak ngajar kerja tanpa dia menyiapkan makanan di lemari. Maka setelah dia ingat bahwa dia lupa, dia nelpon sama anaknya, wahai anakku, apakah hari sudah makan? Ya sudah Bu. Bahkan makanan sekarang lebih enak daripada yang sebelumnya. Begitu nih. Padahal ibunya nggak ngasih makanan Pak ke lemari itu. Begitulah Allah tunjukkan kuasanya Pak. Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya itu Pak, kita jangan merasa kita yang memberi rezeki, yang beri makan anak kita, Allah yang ngasih rezeki Pak. Anak salah. Kita pun merasa yang memberi rezeki itu kantor saya, pabrik saya, bos saya. Salah Pak, ini iman rusak Pak. Ya, ini iman rusak. Jadi kita bikin Pak halakah iman Pak di keluarga kita ya. Jadi mendidik secara iman kepada istri kita. Kedua, mendidik secara ibadah. Bagaimana caranya? Kita buat halakah Pak. Halakah tajwid kah? Halakah ilmu kah? Halakah bagaimana kita belajar masail? Ya, kalau kita makanya kita di luar kita murid Pak. Di dalam kita guru, di rumah kita belajari isi kita anak kita Pak. Kalau kita memang tidak ada ilmu Pak, kita bukan orang pesantren, isi kitab pesantren kita belajar sama isi kita, itulah ada belajar mengajar Pak. Talimat talim di rumah Pak. Begitu Pak. Masya Allah indah nggak Pak? Hari ini mungkin apa bab apa ya. Bikin pahalakah walaupun hanya 5 menit 10 menit Pak. Yang penting istiqomah. Maka di situ Pak malaikat hadir. Dibacakan satu ayat Quran Pak. Maka malaikat akan menunggi rumah kita. Sehingga rumah kita Pak, kalau malaikat datang berarti setan akan kabur. Kalau rumah kita nggak ada baca Quran, nggak ada halakah tajwid, nggak ada halakah ilmu, Masya Allah Pak. Yang betah siapa Pak? Ya Pak di situ. Ya. Jadi bikin suasana hati, suasana iman, suasana ibadah ya di rumah kita. Sehingga hadirin dikatakan Pak, pintu masuk hidayah rumah kita Pak, yaitu kita bikin halakah tajwid, halakah kalimat alum ya. Sehingga rumah kita bercahaya. Jadi cahaya kita Pak ini sampai nembus ke langit, penghuni langit Pak. Malaikat melihat rumah kita ini ada nur, itu hasil bacaan Quran yang kita baca Pak di rumah itu. Maka nurnya sampai ke langit Pak. Maka malaikat melihat Pak, itulah nur bacaan Quran dibaca di rumah kita Pak. Indah Pak ya kalau kita hidup suasana ibadah, suasana iman. Yang ketiga tanggung jawab kita Pak, yaitu bagaimana kita mendidik secara akhlak. Nah ini Pak. Jadikanlah Pak ini isi kita Pak ratu. Jadi kalau suasana menyaman Pak. Nah, makanya seorang suami ini Pak, jangan selalu kita isi kita sebagai orang sebagai yang nyuci istri kita, yang ke pasar istri kita, yang masak istri kepada Pak, semua tanggung jawab tuh si suami Pak sebenarnya Pak di Islam di Bapak baca Pak semua kitab-kitab Pak ya. Yang itu yang ke pasar, yang masak kita tugas suami Pak. Tugas suami. Tapi kalau isi kita mau masakin ya, mau dia nyuciin baju kita, itu pahalanya besar Pak. Maka tugasnya memang bukan tugas isi kita, itu tugas kita Pak. Tapi isi kita yang dia mau
nyuciin baju kita Pak, satu tetes saja Pak, itu pahala haji yang umroh Pak. Masya Allah, begitu mulia Pak ya. Jadi gitu Pak, bikin suasana iman Pak, suasana akhlak. Sehingga kata istri kita mengatakan gini, tidak ada laki-laki yang terbaik di dunia ini, hanya suami saya. Masya Allah Pak, nggak hebat itu. Kata anak kita, tidak ada lagi orang yang paling saya hormati, bapak saya. Bapak sudah sukses Pak di rumah Bapak. Sudah dapat poin. Kalau sudah isi kita, anak kita mengatakan bagus, Allah pun mengatakan bagus Pak. Nah ini Allah pun mengatakan aku ACC bagus. Itu Pak. Kata Nabi, akulah orang yang paling perhatian kepada keluarga. Akulah orang yang paling sayang kepada keluarga. Akulah, kata Nabi gitu kan. Ini itulah hadirin yang kita buat deh. Pertama, kita sebagai punya tanggung jawab itu kita memimpin. Kedua, kita tanggung jawab bikin pengajaran iman, bikin suasana iman di rumah kita. Kedua, suasana ibadah, Yang ketiga, suasana akhlak kita buat Pak. Ini tanggung jawab seorang laki-laki kepada. Kenapa? Karena laki-laki akan dituntut oleh 4 jenis perempuan Pak. Pertama, istrinya nuntut kepada suaminya. Yang ketiga, adik kita perempuan nuntut kepada kakaknya. Kemudian yang ketiga, anak menuntut kepada anak laki-laki nuntut kepada ibunya. Anak perempuan nuntut kepada bapaknya. Itu hadirin. Di 4 ini kita menurut kemana coba? 4 wanita akan menuntut kepada seorang laki-laki Pak. Kata diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, wanita Pak punya potensi yang luar biasa yang tidak ada pada laki-laki. Wanita punya potensi yang luar biasa yang tidak ada pada laki-laki Pak. Pertama apa? Pertama, wanita itu mudah menerima agama. Buktinya, tidak satupun Pak di Mekah itu seorang wanita yang kafir, yang murtad. Nggak ada Pak, semuanya beriman. Semuanya sahih imannya Pak, satupun nggak ada Pak. Jadi itu begitu Pak. Tapi karena laki-laki kan banyak kan. Abu Jahal lah, Abu Lahab lah kan. Dan sebagainya banyak Pak. Tapi di kalangan perempuan nggak ada. Jadi maknanya itu wanita mudah menerima agama. Buktinya kalau pengajian banyak mana Pak laki-laki dengan wanita. Banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak kan. Begitu Pak. Jadi wanita mudah menerima agama. Tetapi kalau tidak agama, tidak masuk agama, yang masuk pertama adalah dunianya Pak. Cinta dunianya. Ya enggak? Hubungan dunianya yang ada dalam hati seorang wanita Pak. Kalau enggak agama dimasukkan. Coba sekarang Pak di mana-mana perempuan, wanita yang jadi apa? Yang ditonjolkan coba. Iklannya nggak ada hubungan dengan wanita Pak, tapi gambar wanita. Masya Allah itu Pak. Jadi maka itulah wanita selamatkan Pak. Wanita diselamatkan. Karena penduduk di neraka kebanyakan wanita. Kenapa wanita banyak neraka Pak? Kenapa alasannya? Kok banyak wanita di neraka? Karena satu, wanita suka ngeluh kepada suaminya. Suka menjelekkan, nggak terima kasih kepada apa yang sudah diberikan suaminya. Begitu Pak hadirin. Pernah hadirin cerita satu peristiwa. Ada seorang Pak, ini namanya Wali Pak, Wali Abu Muslim namanya. Ini istrinya Pak, Wali Abu Muslim sedang keluar rumah Pak. Dia mungkin sedang ada urusan agama lah, sedang dakwah lah. Maka ketika itu di rumah istrinya datang Pak tetangganya. Tetangganya datang ke rumah Abu Muslim Pak. Datang ke rumah istrinya. Tetangga sama perempuan ya. Datang ke sana. Lalu ngobrol, bincang-bincang, mengatakan ya wahai, kok kamu begini aja rumah kamu, lihat dong rumah saya udah punya ini, udah punya mobil, kamu mana yang nggak punya apa-apa, cuma punya sepeda doang. Begitu Pak. Kenapa hasutannya? Hasut tetangganya nih, istrinya Wali Pak, Abu Muslim ini kan, terkena hasutan Pak. Sehingga apa hadirin? Sehingga begitu suaminya pulang, raut mukanya Pak beda. Ada sedikit ada kesal gitu kan. Diem aja ditanya. Abu Muslim merasa nih, dia ada nggak beres nih. Maka dia doa, ya Allah siapa yang buat istri saya begitu, butakan matanya. Dia Wali Pak dikabulkan doanya kan, dia Wali. Langsung Pak, yang tadi yang datang ke rumah itu, yang ngejelek-jelekin istrinya Pak, langsung buta. Ketika dia melihat dia sedang ngejahit, kok gelap. Wah anakku, kenapa kau matikan lampu? Lampu ini terang ya ibu, kata anaknya. Oh berarti saya buta.
maka dinyesal, mungkin dia merasa ini perbuatan saya tadi nih yang ngompor-ngomporin isi setangka saya itu. Maka dia datang ke Abu Muslim kan, ya Muslim, aku mohon keridhoannya lah, aku telah berbuat salah setelah ini isu kamu. Ya kamu kan jangan begitu dong, nggak boleh kamu begitu. Langsung doakan lagi, normal lagi matanya Pak. Ini hadirin. Jadi isi wali saja masih kena pengaruh bagaimana isi kita yang bukan wali. Jadi bahaya Pak, kalau isi kita berdua nih dengan sama-sama perempuan berdua nih bahaya. Apa yang diomongin coba? Apa yang dibicarakan coba kalau berdua ada ngobrol-ngobrol sambil nin kutu coba. Hadirin, begitu hadirin. Jadi itu pertama, wanita mudah masuk agama. Kedua, wanita yaitu mudah merayu, mudah menangis. Itu senjata bagi seorang wanita Pak. Kalau ini digunakan Pak penguasa wanita Pak, laki-laki kelepek-kelepek Pak, nggak bergaya lagi. Ini kalau digunakan pamungkas ini Pak, seorang wanita nih, Bang bagaimana Bang kok masih begini saja di rumah kita nih, bagaimana kok ekonomi kita nih nggak naik-naik nih, gimana nih, ada bagaimana caranya, coba pikirin dah. Maka selesai ini suaminya kan, terjadilah perkara yang dilanggar hukum Allah, korupsi kan, apa nih, kena ulahnya wanita Pak, ulahnya wanita yang tidak ada agama. Bahkan itu Pak Bal'am aja yang doanya dikabulin Pak, ini Bal'am wali Allah yang paling hebat Pak, Bal'am terkabul doanya. Bahkan doanya Nabi Musa supaya disesatkan sama Bal'am tuh bisa tersesat Pak. Pada itu wali nabi Pak, sesat Pak itu sama doanya Bal'am Pak. Bagaimana hebatnya? Tapi matinya tidak bawa iman Pak, sedikit pun tidak bawa iman. Kenapa? Hasutan istrinya sendiri Pak. Yang istrinya ini yaitu dia datang seorang raja dikasih uang supaya merusak imannya pada Bal'am tadi. Itu hadirin. Sehingga termakanlah dia nerima ini uang berapa ribu dinar kan pada istrinya supaya dia berbuat ini sama suaminya Bal'am tadi. Sehingga hadirnya dia mati tak bawa iman Pak Bal'am ya. Kanon katanya Pak, imannya si Bal'am ini masuk ke anjingnya Ashabul Kahfi. Dan anjing itu masuk ke dia dari dibalik Pak. Imannya Bal'am masuk ke Ashabul Kahfi, dia beriman, dan anjingnya itu jadi masuk ke Ashabul Kahfi. Nauzubillah min dzalik Pak. Itu nauzubillah min dzalik, itu dari ulah seorang wanita Pak. Bahaya gitu ya. Maka wanita yang ketiga itu yang kedua, dia mudah menangis merayu. Tapi kalau yang sudah imannya tertanam pada sini, apa yang dirayu Pak? Apa yang diminta coba? Ya Mas nih belum pergi tanah suci kan, sedangkan abang kan punya ada hartanya. Dirayu Pak. Rayu Bang nih waktu nih udah masuk ajan nih pergi ke masjid sana sini, begitu Pak. Jadi dirayu itu masalah, sehingga itu imannya Pak, seorang wanita Pak lebih hebat kan daripada isinya suaminya kan. Maka selalu Pak ditarget terus, dirayu terus Pak. Kalau istri yang kalau udah imannya masuk dalam diri seorang wanita. Jadi hadirin yang ketiga ya, yang kedua itu ini mudah merayu menangis. Yang ketiga, wanita ini punya kelebihan, yaitu dia lemah tapi kuat. Ini Pak, ini kelebihan wanita yang ada. Wanita lemah tapi kuat. Apa lemahnya Pak? Dia lemah tapi masak juga dia, ke pasar juga dia kan, ngurus anak dia juga. Padahal lemah. Dan kekuatannya pun lebih kuat daripada seorang wanita Pak. 9 kali Pak kekuatannya. Kekuatan apapun itu lebih hebat daripada si istri Pak. Nah itu kekuatan, lemah tapi kuat. Itu seorang istri Pak yang punya kelebihan yang tidak ada pada laki-laki. Yang keempat Pak, apa kelebihan wanita? Dia tajam istrinya Pak. Dia tuh kalau kita suaminya Pak selingkuh, langsung Pak dia sudah kontak batin Pak. Dia tahu Pak. Itu kelebihan wanita itu. Dia tahu, nah ini saya selingkuh nih. Dia udah kontak batin Pak. Dia lebih jernih, dia lebih sensitif Pak, kolbunya Pak ini. Ini 4 kelebihan yang ada pada seorang wanita Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, istri kita ini, Masya Allah Pak, ini jadikanlah ratu lah. Jangan jadikan pembantu, jangan Pak. Kita jadikan ratu istri kita di rumah kita. Ini jadi jongos, masak, ke pasar, Masya Allah udah siang kerja, malam dikerjain lagi. Ini Pak. Jadi jadikan ratu istri kita Pak. Jadikan primadona. Inilah yang paling cantik ini istri saya Pak. Ini Pak. Ya.
Itulah jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT. Mujakarah ini Pak, mujakarah dikatakan barang siapa yang isinya Pak mijitin suaminya tanpa disuruh dapat 1 tolak bukan emas tembaga. Ya, tembaga. Tapi kalau tanpa disuruh Pak, kan dia tak disuruh nih, dia dapat 1 tolak tembaga. Tapi kalau tanpa disuruh dia mijit dapat 1 tolak emas Pak. 1 tolak emas, tolak berapa kurang nggak tahu dah. Nah itu Pak. Jadi begitulah dia. Bagaimana kalau istri yang sabar Pak, istri yang udah iman masuk Pak, maka dia nggak berani dia keluar rumah tanpa seizin suaminya Pak. Itu Pak. Walaupun suaminya ada tamu dia nggak mau ada mendatangi tamu laki-laki yang bukan murim nggak mau Pak. Walaupun hanya sekedar tangannya Pak ditampakkan dia nggak mau Pak. Bahkan ada cerita Pak ya, di zaman Nabi Pak ada seorang wanita yang kedatangan adiknya, adik kandungnya Pak. Wahai Mbak, bapak kita sakit, kata anaknya Pak, kata anak itu, kata adiknya, Mbak anak kita bapak sakit, apa kata dia tuh kakaknya, wahai adikku, aku nggak berani keluar rumah karena suamiku sedang nggak ada. Begitu Pak, dia ngomong begitu Pak. Sampai yang kedua pun datang lagi sampai 3 kali Pak, sampai meninggal. Secara hukum, secara akal kan tuh, waduh, menurut keterlaluan ya, sadis ya. Sampai bapaknya meninggal, nggak mau ngeliat pun enggak Pak. Subhanallah, sampai Nabi pun sehingga pas meninggal aja Pak, dibawa di depan rumah anaknya Pak. Jasadnya itu dibawa supaya enggak. Itu hadirin. Itulah ahli surga hadirin. Sehingga bapaknya nih yang harus dia neraka Pak, dia angkat oleh anaknya soleh Pak, dia angkat oleh anaknya soleh begitu Pak, yang taat sangat berani kalau tidak ada suaminya Pak. Inilah contoh Pak, yang hanya boleh melihat seorang wanita pertama anak laki-lakinya, suaminya yang muhrim aja, itu lain itu haram Pak. Ini hukum Pak, ini hukum ya, ini hukum hadirin masya Allah. Makanya semuanya Pak aurat, bahkan ketika sholat aja Pak yang boleh lihat muka, tapi di luar sholat semua tutup. Itu Pak perintahnya. Perintahnya bukan pakai cadar Pak, bukan pada jilbab Pak. Perintahnya pakai purdah, tutup semuanya. Itu perintahnya Pak. Jadi orang dia lihat keluar, yang orang lain nggak bisa lihat dia. Jika kau pakai purdah Pak, orang nggak tertarik. Apa yang mesti tarik coba? Baju kayak karung kan? Ya, ini jadi nggak ada. Tapi kalau pakainya ketat, pakai jilbab pakai ketat gimana coba? Tetap orang tertarik Pak. You can see, masya Allah itu Pak ya. Begitu Pak. Jadi begitulah kita nih bagaimana membina istri kita ya dengan cara yang benar, sehingga Bapak nanti dikatakan seorang suami ini dia akan bersama Pak nanti di surganya lagi. Dan orang-orang yang bersama-sama beriman ini Pak, suami beriman, istri beriman, satu kapling lagi Pak nanti di surga. Satu rumah Pak bahkan, satu rumah bersama. Hadirin di surga Pak yang ada cuma laki-laki Pak. Surga begitu luas Pak, yang ada laki-laki semuanya wanita, bidadari Pak. Itu pelayan Pak. Jadi nama ratu isi kita yang soleh. Yang namanya ratu Pak isi kita yang soleh. Kalau isi kita 1 ya 1 ratunya, kalau isi kita 2 ya 2 ratunya, kalau 4 hadirin. Begitu hadirin. Semuanya adalah dayang-dayang Pak, bidadari itu dayang Pak, masya Allah. Itu raja Pak. Itu penghuni surga Pak. Rumah yang nggak pernah hancur, orang yang mati Pak. Di mana adanya? Ya di surga lah. Rumah nggak hancur, orang yang nggak mati, yang ada di mana? Ya di surga Pak. Di dunia nggak ada rumah pasti hancur jadi runtuh, orang yang mati. Itu betul di surga rumahnya juga. Satu rumah Pak, itu ada 7.000 kamar. Satu kamar ada 70 balik. Satu balik ada wanita, ada bidadari Pak. Masya Allah rumah Pak, masya Allah. Itu daripada berlian-berlian dari emas, masya Allah Pak. Indah Pak ya. Itu. Jadi kalau di dunia Pak kita ini untuk kesenangan, kita mencari kesenangan. Harus mencari Pak. Ingin senang harus dicari dulu. Tapi di surga beda Pak. Bukan mencari Pak, sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan bidadari, sibuk dengan makan anggur, sibuk dengan buah susu, madu dan sebagainya Pak. Disibukkan perkara-perkara yang menyenangkan Pak. Udah Pak ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini mendoib Pak. Kita ini memang jangan sampai kita itu ibadah kita pengen surga. Itu sangat rendah Pak. Minta yang punya surga, minta ridhonya Allah ya. Kita ibadah apapun
kita hanya niat lillahi, tidak ada minta apapun, masuk surga. Aku hanya minta ridhonya-Mu ya Allah. Bagaimana kita doa, ridho-Mu yang aku harapkan itu. Ridho-Mu yang aku harapkan itu. Karena puncak di surga Pak, kenikmatan yang paling top, yang paling tinggi Pak, apa kenikmatan apa surga Pak? Aku ridho hari ini di surga. Itulah kenikmatan yang tertinggi Pak di surga Pak. Hari ini aku ridho dengan kamu wahai ahli surga. Ini Pak, ini kenikmatan Pak, intinya itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah Pak? Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman. Subhanahu wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.